Nah, yang sulit itu adalah menjaga konsistensi belajar itu, Kak. Nah, bagaimana sih saya untuk menjaganya itu? Saya menjaganya itu dengan mengingat lagi motivasi apa yang membuat saya itu bisa ada di sini gitu. Kayak misal saya belajar dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam saya baca buku. Saya tuh mau ngapain tujuannya gitu. Ingat lagi gitu. Apa yang mau kamu perjuangin? Cita-cita kamu apa sih? Gitu. Tanya pada diri kamu sendiri gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua. Kembali lagi di Prognosis, podcast ringan ngobrolin sehat dan isu medis. Nah teman-teman, ketemu lagi sama aku Melinda Pinaroro, tentunya sebagai host yang akan menyambungkan teman-teman yang ada di rumah dengan narasumber-narasumber yang hebat tentunya. Nah, di episode kita kali ini adalah episode 4, kira-kira kita akan membahas apa dan narasumbernya siapa ya? Mungkin kalau teman-teman semua yang ada di rumah, udah kelihatan ini di sebelah aku ada orang, dan aku nggak akan bikin kalian penasaran kira-kira pria muda di samping aku ini siapa ya? Oke, mari kita sambut ini dia, narasumber kita kali ini, Bimantoro Utomo. Halo Biman, gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Kak. Alhamdulillah ya, udah kelihatan ya masih seger ini, muda-muda nih di sebelah aku. Kira-kira siapa nih ya bintang tamu kita kali ini karena masih muda nih ya. Oke, kita akan kenalin dulu Bimantoro Utomo itu siapa. Jadi Bimantoro Utomo itu adalah mahasiswa Fakultas Kedokteran, masih fresh nih. Semester 2 naik semester 3 betul? Betul banget, Kak. Nah, tapi kenapa nih masih fresh tapi udah ada di sebelah aku? Berarti bukan orang biasa dong. Nah, Bimantoro Utomo ini IPK-nya nggak main-main di 3,95, betul ya? Betul, Kak. Wah, ini agak merinding nih, pinter banget nih, nyaris sempurna ya. Nah, selain IPK-nya yang juga luar biasa, tapi ternyata Biman juga mengikuti kegiatan-kegiatan eksternal. Yang bikin aku menarik ini, Biman ternyata kemarin jadi brand ambassador di salah satu rumah sakit. Betul. Oke, rumah sakit apa tuh? Di Mayapada Hospital Tangerang. Wow, di Mayapada Hospital Tangerang. Dan waktu itu terbaik ya? Favorit? Oh, favorit. Ya. Wah, luar biasa sekali. Udah IPK-nya bagus juga, eksternalnya bagus juga nih. Terus Bima juga aktif di media sosial dan suka berbagi isu-isu kesehatan. Wow, yang bikin aku penasaran ini Biman gimana cara bagi waktunya seorang Biman nih ya, yang kita kan tahu ya Fakultas Kedokteran tuh sibuk banget ya. Oke, pasti teman-teman yang ada di rumah juga penasaran gimana cara mempertahankan IPK dan segala macamnya nih kegiatan Biman. Jadi mari kita tanya-tanya sama Biman nih. Oke Biman, siap nih untuk sharing-sharing ke teman-teman yang ada di rumah? Siap banget, Kak. Oke Biman, dari banyaknya fakultas yang ada di Indonesia Biman, kenapa sih Biman tuh milih Fakultas Kedokteran UHAMKA? Oke, mungkin kita flashback dulu ya, Kak, pada saat saya itu SMP. Jadi pada saat saya SMP tuh saya baru mengenal gitu terkait dengan biologi. Biologi itu khusus belajar terkait dengan sistem organ tuh, Kak. Nah, jadi di sistem organ itu kita belajar dari sel yang kecil, Kak, itu bisa menyusun menjadi suatu organ gitu. Nah, itu tuh saya bingung gitu, caranya gimana sih? Nah, di situ tuh kayak udah mulai muncul terbenak di pikiran saya. Oh, menarik nih kalau misalnya saya ulik nih. Nah, kebetulan nih, Kak, kedokteran itu membahas terkait dengan apa yang memang saya suka gitu, biologi gitu. Makanya saya ngambil kedokteran. Nah, dan juga Kak, alasan saya mengambil kedokteran itu karena saya ngelihat prospek kerja jadi dokter ya, itu nggak cuma dituntut untuk bisa menyelamatkan nyawa pasien nggak, tapi kita bisa bagaimana cara kita tuh berkomunikasi dengan pasien tuh dengan baik, lalu bagaimana cara mengedukasi pasien dengan baik. Nah, dari tantangan-tantangan tersebut nih Kak, saya tuh kayak semakin yakin gini, oh ini tuh saya banget gitu. Gitu sih Kak paling kalau dari saya. Oke, berarti tadi awalnya dari rasa penasaran dan kayak merasa tertantang, passionnya kayaknya di sini gitu ya. Betul. Oh iya Biman, dengar-dengar kakaknya Biman tuh dokter juga nggak sih? Betul, Kak. Dokter Ferry yang alumni Fakultas Kedokteran UHAMKA juga ya? Iya. Wah, aku jadi penasaran nih. Biman menjadi mahasiswa berprestasi dan kakaknya juga dokter. Aku boleh ngobrol sedikit nggak sih sama orang tuanya? Boleh, Kak? Ada yang bikin aku, wah, jadi ada penasaran-penasaran ya? Oke, boleh disambungkan dengan orang tuanya Biman? Oke, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Oke Ibu, sebelumnya perkenalkan Ibu, saya Maylin dan di sini sebelah saya ada Biman Ibu. Oke Ibu, aku mau bertanya Bu, kenapa akhirnya
Ibu memilih Fakultas Kedokteran UHAMKA ini menjadi jenjang pendidikan lanjutan untuk Bima dan juga Dokter Ferry? Saya memilih FKUHAMKA karena bagus, fasilitas juga oke, tidak hanya mengajarkan ilmu kedokteran saja, tetapi juga membentuk karakter calon dokter yang memiliki nilai-nilai keislaman. Oh, oke Ibu. Tapi aku juga penasaran Bu, untuk Biman ini kan menjadi mahasiswa berprestasi ya Bu ya, dan Dokter Ferry pun sudah selesai di jenjang pendidikan dokter umumnya. Ada nggak sih Bu karakter khusus dari Dokter Ferry dan juga Biman? Atau mungkin ada makannya beda gitu Bu, sampai pinter banget nih Bu, gimana nih Bu? Alhamdulillah, Ferry sama Bima itu anaknya tanggung jawab dan suka membantu orang tua. Oke, Ibu, luar biasa sekali nih, Bu. Oke, Ibu, mungkin ada doa-doa dan harapan untuk Dokter Ferry dan juga Biman, apalagi Biman nih lagi pendidikan di Fakultas Kedokteran UHAMKA. Harapan saya, Ferry sama Bima bisa membantu orang banyak dan membanggakan orang tua. Waduh, Ibu terima kasih ya Ibu atas waktunya. Mohon maaf Ibu mengganggu. Luar biasa sekali Ibu sudah melahirkan generasi-generasi emas ini. Oke, Ibu terima kasih ya Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam. Oke, Bima, luar biasa sekali ya. Ternyata kalau ngelihat Bima nih sebagai mahasiswa berprestasi, ternyata kakaknya juga nggak kalah berprestasi ya, sudah jadi dokter juga. Oke, aku ada penasaran nih Biman. Kalau misalkan Biman kan baru ya, berarti 1 tahun di Fakultas Kedokteran. Apa sih Biman tantangan tersendiri ketika Biman baru mau masuk ke Fakultas Kedokteran? Berarti dari SMA ke fase kuliah. Oke, baik Kak. Jadi kalau untuk tantangan saya pribadi untuk masuk ke kedokteran itu adalah untuk menjaga konsistensi dan juga menjaga mental saya Kak tentunya. Nah, jadi pada saat saya itu mulai masuk ke kedokteran, saya itu udah timbul di benak saya kayak, wah, saingannya ketat nih. Pasti banyak orang-orang yang pinter banget gitu. Saya bisa nggak ya kira-kira usaha yang saya lakukan untuk bisa masuk ke kedokteran itu udah maksimal belum ya? Nah, kayak gitu, Kak. Nah, terus juga yang paling sulit nih, Kak, adalah menjaga konsistensi belajar gitu. Nah, karena mungkin ya, Kak, kita ditempa oleh banyak masalah-masalah kayak misal kita kegagalan kita untuk meraih ke kedokteran itu kan pasti nggak sekali dua kali aja tuh, Kak. Nah, yang sulit itu adalah menjaga konsistensi belajar itu, Kak. Nah, bagaimana sih saya untuk menjaganya itu? Saya menjaganya itu dengan mengingat lagi motivasi apa yang membuat saya itu bisa ada di sini gitu. Kayak misal saya belajar dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam saya baca buku. Saya tuh mau ngapain tujuannya gitu. Ingat lagi gitu. Apa yang mau kamu perjuangin? Cita-cita kamu apa sih? Gitu. Tanya pada diri kamu sendiri gitu. Nah, dari situ konsistensi saya tuh jadi apa ya, jadi nggak berkurang gitu, bisa juga bertambah gitu, karena kita bisa mengulik lagi gitu, apa motivasi kamu untuk masuk ke kedokteran gitu sih Kak paling. Oke, tadi bicara tentang usaha ya, usaha belajar dan konsistensi. Hmm, Sebenarnya memang kalau mau masuk kedokteran bukan cuma otak aja yang harus siapin ya. betul, Uang, waktu, betul. tenaga, kayak udah habis-habisan gitu ya. Iya Kak. Nah, aku penasaran nih, untuk Biman sendiri, waktu ngejar fakultas kedokteran itu, punya metode belajar tersendiri nggak sih? Oke, jadi mungkin kalau metode belajar ya Kak, ini saya lakuin nggak cuman saya masuk ke kedokteran, tapi pada saat saya tuh di kedokteran gitu. Jadi yang pertama itu metodenya itu Pomodoro. Apa sih itu Kak Pomodoro? Pomodoro itu adalah metode di mana kita membagi waktu belajar kita. Contohnya kayak 25 menit ini kita belajar. 5 menit itu kita kasih waktu untuk istirahat. Tapi 5 menit ini jangan dipakai untuk main HP gitu. Karena gini, pada saat kita istirahat itu 5 menit aja ya Kak. Kan sebentar loh. Kalau misalnya kita main HP, itu kayak bentar banget gitu. Apalagi makin ke distract kitanya untuk belajar gitu. Nah, jadi selanjutnya adalah saya itu tahu gitu hari ini mau ngapain. Jadi sebelum hari itu, kayak misal malamnya nih, malam ini saya kasih kayak sticky note gitu. Kayak misal hari ini saya mau ngapain aja gitu. Terstruktur lah bahasanya. Kayak misal pagi saya mau belajar A, siang saya mau belajar B, sore saya mau belajar C gitu. Kenapa? Karena
ketika kita membagi waktu kita untuk siang belajar ini, pagi belajar ini, sore belajar ini, yaitu udah terjadwal gitu Kak. Jadi kita tuh nggak malas-malasan aja. Kayak misalkan kita nggak membagi waktu kita gitu. Contohnya tuh kayak jadi malas-malasan. Misal belajar ini, udah besok lagi belajar ini. Kan nanti malah nggak efektif juga ya Kak. Paling itu kalau dari saya. Oke, tadi aku cukup penasaran sama metode yang kamu pakai itu metode Pomodoro ya. Mm-mm. Itu kan 25 menit belajar, 5 menitnya istirahat gitu ya, tanpa distraksi. Iya. Itu kamu pakai itu satu seri itu berarti berapa kali tuh? 25 menitnya berapa kali tuh selama satu seri? Tergantung ya Kak, tergantung dari banyaknya materi itu. Kalau misal materinya banyak, mungkin saya bisa 5 kali untuk belajar dan 5 kali untuk berhenti belajar, istirahat gitu. Paling gitu. Oh, oke. Berarti satu Tergantung. kali itu tuh 5 seri kurang lebih Iya. kalau yang dia cukup harus dipelajari lebih dalam gitu Ya, ya. betul. Oke, berarti tergantung. Dan tadi juga terstruktur. Biar kamu tuh punya target hari ini ngelakuin apa aja gitu. Betul. Oke. Nah, kalau misalnya bicara tentang udah terstruktur kan, kita usahanya, effortnya udah besar banget. Pernah nggak sih akhirnya udah belajar abis-abisan, tapi masih gagal? Pernah banget Kak tentunya. Karena kalau saya gagal itu udah pasti semua orang pernah mengalami ya gitu. Karena kalau misalkan kita gagal, pasti manusiawi lah kita ngerasanya kayak gimana nih kita gagal terus gitu. Tapi di balik kegagalan tersebut nih Kak, kita tuh bisa jadi belajar gitu. Karena pembelajaran yang paling berharga itu sebenarnya kegagalan dan pengalaman tentunya. Karena pada saat kita gagal, kita tuh bisa mengevaluasi diri kita gitu. Contohnya nih, pada saat kita mengerjakan soal. Oke, kita lihat nih, kira-kira kenapa yang buat saya tuh gagal? Contohnya, apakah saya kurang fokus? Apakah karena memang kita tuh kurang drill soal gitu? Apa memang kita belum kuat materi-materi dasarnya untuk mengerjakan soal tersebut gitu Kak. Nah, ada salah satu guru pada saat SMA nih Kak, mengatakan kepada saya kalau misalkan habiskan semua tiket kegagalanmu dan sisakan 1 tiket kesuksesanmu. Jadi pada saat kata-kata itu bergaung gitu di benak saya, itu tuh kayak menjadi motivasi saya juga gitu. Kalau misalnya gagal, ya udah nggak apa-apa gitu. Karena mungkin ini adalah lagi ngabisin tiket kegagalannya gitu. Gitu. Nah, jadi pada saat saya gagal, saya jadi gampang untuk bangkit lagi gitu. Paling mungkin itu Kak. Oke, berarti kalau gagal nggak apa-apa ya. Nggak Tapi apa-apa. yang nggak boleh itu adalah nyerah atau berhenti. Nyerah, betul. Oke. Tapi berarti ketika gagal itu, apa yang Bima lakukan untuk akhirnya bangkit lagi? Oke. Kalau menurut saya bagaimana cara bangkit lagi itu tadi masih sama, yaitu ingat lagi nih motivasi kamu untuk masuk ke kedokteran atau kamu berjuang di kedokteran gitu. Contohnya nih, kamu punya motivasi untuk menyelamatkan pasien. Ya udah, kamu tanamkan pada diri kamu, saya akan menyelamatkan pasien dengan ilmu-ilmu yang saya pelajari saat ini gitu. Nah, dengan kita mulai untuk punya motivasi dari diri kita nggak akan tergoyah gitu. Ada nih orang yang memang dia punya motivasi dari eksternal gitu. Tapi kalau misal dia udah nggak punya motivasi eksternal tersebut, dia goyah. Dia udah nggak punya motivasi lain untuk dia terus berjuang gitu, Kak. Nah, kayak gitu. Oke, tadi ada motivasi eksternal nih ya. Ya. Aku agak penasaran nih. Tapi kalau Bima sendiri punya nggak sih kayak support system berarti itu ya? Support system tersendiri yang spesifik atau mungkin gimana tuh support systemnya? Dan seberapa penting buat Bima? Oke, mungkin kalau support system ya, Kak. Saya tuh dari orang tua udah pasti dan juga dari teman-teman saya pada saat SMA tentunya. Nah, contoh support system dari orang tua adalah contohnya gini. Orang tua itu rela membayar mahal-mahal untuk kita tuh belajar ataupun bayar les-les gitu kan. Nah, itu kan pasti nggak murah buat les-lesan. Itu kan juga salah satu cara orang tua tuh untuk mensupport kita untuk meraih cita-cita kita. Itu adalah salah satu contohnya. Kalau untuk teman-teman, kalau menurut saya, teman-teman itu menjadi salah satu komponen penting dari support system. Jadi gini, saya juga kasih tips untuk teman-teman di rumah untuk pintar-pintar memilih teman gitu. Karena pada saat kita punya teman yang satu frekuensi, kita punya teman yang memiliki tujuan yang sama. Nah, itu tuh jadi mempermudah kita untuk meraih cita-cita kita gitu. Gitu Kak, kalau menurut saya.
Oke, berarti tadi support sistemnya juga salah satunya adalah teman-teman ya? Ya, Jujur aku juga ngerasa di Fakultas Kedokteran itu nggak bisa belajar sendiri, Biman. betul. Kalau sendiri tuh kayak otak sendiri akhirnya kurang. Kalau banyak itu jadi diskusi gitu Ya nggak malah sih? jadi burnout kalau sendiri Nah, ya. bener banget sih, itu Betul. jujur. Itu relate sih, dan mungkin kalau teman-teman yang ada di rumah ngerasa sekarang belajar sendiri susah, coba deh belajarnya diskusi bareng sama teman-teman ya. Betul, Itu menjadi wawasan tambahan dan juga support system juga. betul. Oke, Biman, tadi kan kita udah ngobrol panjang ya, Biman ya. Nah, aku penasaran nih, dari Biman sendiri yang mungkin sekarang baru ngelewatin 1 tahun, ada sih yang kayak ngerasa beda banget dari mulai SMA ke kuliah gitu? Atau transisinya tuh apa sih yang beda? Oke Kak, terkait dengan transisi ya Kak, pada saat di sekolah sampai di kuliah Kak. Nah, jadi kalau misal di sekolah, itu kita diajarinya masih dasar-dasarnya aja gitu. Tapi kalau misal kita udah kuliah, khususnya di kedokteran, itu benar-benar udah kompleks banget gitu. Karena di kedokteran tuh dituntut bukan apanya aja, tapi mengapanya gitu. Mekanismenya gimana gitu. Contohnya nih Kak, yang berkesinambungan dengan kedokteran. Di sekolah kan kita belajar loh, kayak di biologinya tuh ada sistem organ juga kita belajar, terus sistem reproduksi kita belajar, sistem pernapasan kita juga belajar. Nah, tapi itu tuh masih dasar-dasarnya gitu. Nah, sedangkan di kedokteran itu tuh bener-bener kompleksnya kompleks banget. Kayak misal di sistem pernapasan itu ada buffer. Nanti kita jelaskan nih apa itu buffer gitu. Kenapa ada buffer di situ gitu. Nah, terus juga kalau misal di reproduksi bagaimana, di sistem organ tuh bagaimana. Jadi nggak ditanyain apanya aja, tapi mengapa dan bagaimana juga gitu. Terus juga kalau misal dari pengajarnya ya, kalau misal guru, itu benar-benar kita dikasih makan, disuapin terus. Tapi kalau misal sekarang sebagai mahasiswa kita cari informasi sendiri gitu, cari informasi sebanyak-banyaknya dan dosen tugasnya hanya untuk mengarahkan Kak gitu. Oke, Biman, tadi terkait dengan transisi ya. Emang sih kalau waktu SMA itu aku ngerasa kayak itu tuh belajarnya udah inti gitu, ya nggak Ya, sih? betul. Terus kayak agak sulit juga, ternyata pas masuk ke Fakultas Kedokteran, ini lebih inti lagi gitu ya. Lebih kompleks Lebih lagi. kompleks lagi. Tapi kamu ngerasa nggak sih waktu belajar, misalnya kita belajar patofisiologi gitu kan, sampai munculnya gejala-gejala. Kamu tuh akhirnya awalnya tuh kayak ya berat gitu kan. Terus sampai akhirnya penasaran juga, dikulik. Jadinya pengen tahu gejalanya kenapa bisa gini, kenapa bisa gitu. Gitu gak sih? Betul. Jadi tingkat penasarannya itu jadi malah lebih naik lagi. Makin tinggi lagi. Makin Malah tinggi kalau lagi. nggak kita stop, wah itu waktu tuh cepet banget tuh. Bener. Serius, Aku bener. ngerasa di FK itu 24 jam tuh kayaknya kurang sih. Kurang sih. Karena wah ini kayak penasaran lagi, Iya, penasaran penasaran lagi. lagi. Tuh, emang kompleks dan juga cukup sulit mungkin ya awalnya. Tapi ketika udah tahu taktiknya malah jadi penasaran. Betul. Gitu gak sih? Mm. Oke, Biman tadi kan udah sharing-sharing banyak gitu kan. Terus juga pas lihat latar belakangnya Biman ini luar biasa banget. Dan apalagi mungkin teman-teman di rumah yang ngerasa, ih pengen deh kayak Biman gitu bisa balance semua hal gitu kan, eksternal maupun akademiknya. Mungkin Biman boleh share ke teman-teman semua yang ada di rumah, gimana sih caranya mempertahankan IPK dan gimana caranya tips lolos masuk ke Fakultas Kedokteran. Oke, mungkin kita bahas dulu terkait dengan bagaimana sih saya bisa lolos masuk ke kedokteran. Jadi yang pertama itu adalah kita belajar, kita pahami materi fundamental gitu. Contohnya nih, untuk kita masuk ke kedokteran kan kita belajar nggak hanya biologi aja yang dites ya, ada matematikanya juga dites, bahasa Indonesia dites, bahasa Inggrisnya juga dites. Nah, kita belajar dari teori-teori dasarnya, fundamentalnya dulu gitu. Kayak misal di matematika, kita belajar tentang logaritma dulu nih. Kita tahu dulu nih apa itu logaritma. Baru nih kalau misalnya kita udah paham betul terkait dengan teori-teorinya, baru kita langsung ke drill soal. Tujuannya apa sih drill soal itu? Tujuan dari drill soal itu adalah untuk kita tuh jadi tahu nih, kira-kira teori-teori yang memang kita udah pelajarin, itu tuh udah sesuai belum? Udah mampu belum gitu. Terus juga kita bisa mengetahui model-modelan dari soal gitu. Nah, terus kalau untuk bagaimana cara mempertahankan IPK, nah itu mungkin kita kembali lagi kepada diri kita sendiri gitu. Kira-kira motivasi apa yang kamu punya gitu. Mau itu dari internal, mau itu dari eksternal, itu apa, tanyain pada diri kamu sendiri gitu. Baik Kak, ngomong-ngomong terkait dengan belajar efektif ya Kak. Jadi saya membagi setiap tugas ataupun pembelajaran itu menjadi 4 kuadran.
Wajan pertama itu adalah penting namun mendesak. Yang kedua itu adalah penting tapi nggak mendesak. Yang ketiga itu adalah nggak penting namun mendesak. Dan yang terakhir itu nggak penting dan nggak mendesak. Itu saya kelompokin tuh Kak. Dari yang penting sampai dengan nggak penting gitu. Nah, kenapa saya kelompokin? Tujuannya adalah untuk mengatasi supaya tidak terjadi burnout. Karena kalau misalnya udah burnout, itu apa-apa males gitu. Jadi, aduh, pusing gitu mau mulai dari mana. Tapi kalau misalnya kita udah memetakan itu, jadi kita lebih gampang untuk belajar gitu. Mungkin itu sih Kak, kalau dari saya. Oke, Bima, berarti tadi tuh yang pertama belajar dulu baru ngisi soal-soal gitu ya. Betul. Nah, teman-teman, jadi belajar dulu, jangan langsung ngisi soal. Kenapa? Biar kita ngukur sampai mana kita bisa gitu ya. Betul. Oke, terus tadi belajar efektifnya itu dibikin jadi 4 kuadran, dari yang paling penting sampai yang akhirnya nggak paling penting gitu ya. Betul banget. Oke gitu. Nah, Biman, tadi kan kita udah ngobrol dari awal sampai akhir nih. Aku pengen ngajak Biman main game. Kira-kira Biman mau nggak? Boleh tuh Kak. Oke, Biman, kita akan main game ya Biman. Pernah atau nggak pernah? Yang pertama Biman, pernah atau nggak pernah belajar hamin semalam ujian? Pernah banget Kak. Jadi saya ceritakan ya Kak, pas saya itu kenapa bisa belajar Hamin satu. Nah sebenarnya itu pada saat saya itu mulai masuk ke kedokteran. Jadi pas awal-awal fase adaptasi itu Kak, saya masih bingung gitu metode-metode belajar apa yang cocok dengan saya. Apalagi materi di kedokteran itu sangat banyak gitu dan kompleks gitu ya Kak. Nah jadi saya tuh bingung tuh. Jadi ya udah belajar Hamin satu. Tapi hasilnya ya begitu, nggak memuaskan gitu. Tapi saya tuh udah mulai apa ya? Udah mulai untuk tidak belajar Hamin satu gitu Kak. Karena kalau misal kita belajar di Hamin satu itu tuh benar-benar buyar gitu. Dan juga pas kita udah ujian gitu Kak, udah ujian lupa lagi gitu. Tapi kalau misal kita belajar dari Hamin seminggu, Hamin 2 minggu gitu, jadi itu kayak nempel aja gitu di otak, nggak hilang-hilang gitu Kak, paling gitu. Oke, emang sih kalau misalkan belajar hamin satu tuh nanti pas itunya udah ngantuk dan Iya, hilangnya juga. ngantuk, bener. Kayak gini gak sih? Pas baca, ih kayaknya aku tahu deh, tapi lupa Tapi gitu. lupa Nah, gitu. Padahal udah belajar malam itu. Oke, Gitu. aku kayaknya ini ngerasa masalah mahasiswa-mahasiswa yang lain juga sih. Betul, iya. Oke, Biman, masuk ke pernah atau nggak pernah yang kedua. Pernah atau nggak pernah menunda belajar karena keasikan main HP? Pernah banget gitu. Mungkin masalah ini udah jadi hal umum ya. Nggak cuma saya doang yang mengalami hal tersebut. Kayak misal yang harusnya dipakai buat belajar, saya malah main game atau scroll-scroll TikTok gitu. Malah push rank gitu. Nah itu, aduh, sebenarnya itu nggak baik banget gitu ya Kak. Gitu. Waktu belajar juga kebuang sia-sia gitu. Ini itu Kak. Oke, tuh kan teman-teman. Jadi kayaknya ini masalah kita semua kayaknya ya. Iya. Apalagi HP kan sekarang makin canggih, fiturnya makin banyak. Kita makin pengennya tuh main HP aja Iya. terus. Sampai Nah, lupa waktu. Nah itu dia malah. Malah tanggung jawab kita jadinya nggak terlaksana gitu. Betul. Oke, Biman. Pernah atau nggak pernah yang ketiga? Pernah atau nggak pernah merasa sudah belajar banyak, tetapi hasil ujiannya tidak sesuai dengan harapan? Pernah banget. Jadi, saya mengalami hal tersebut tuh pada saat saya tuh mulai tadi mencari metode belajar yang cocok gitu. Jadi, saya tuh udah ngerasa saya tuh udah maksimal gitu mengerjakan tugas atau belajarnya kayak gimana. Tapi, ya itu, saya pas itu belum nemu metode yang cocok. Tapi, semakin lama saya tahu nih metode apa yang cocok. Jadi, itu udah mulai improve aja gitu. Jadi, pas saya kira belajar itu maksimal, tapi metode belajarnya kurang cocok, itu hasilnya tuh kurang memuaskan gitu kalau saya ya. Kalau saya kayak gitu. Oke, berarti pas awal itu pernah di fase itu, sampai Pernah. sekarang akhirnya sudah mulai adaptasi. Sudah mulai adaptasi. Oke, karena aku pribadi nih ya, mungkin aku juga akan sharing sedikit. Waktu awal juga aku ngerasa gitu, kayaknya semua mungkin mahasiswa di Fakultas Kedokteran lain juga ngerasa gitu ya. Betul, betul. Karena nanti alhamdulillah aku sudah mulai berjalan 3 tahun dan udah menemukan cara belajar yang baik. Dan kalau aku tuh Biman, aku punya 2 tolak ukur. Aku ngerasa nanti akan berhasil atau enggak nih. Dan aku bisa menerka-nerka. Jadi pertama itu dari aku belajarnya gimana. Misal aku udah ngerasa memahami tadi, terus udah gitu aku juga nyobain soal-soal, dan aku merasa dari soal itu udah cukup nilainya gitu ya, cukup berhasil. Sekarang kan ada GPT juga ya, Betul. untuk nyobain soal-soal gitu kan. Nah terus yang kedua itu dari spiritualnya. Jadi kalau ngerasa
ibadah aku udah ngerasa cukup, jadi aku tuh bikin target. Misalkan mau ujian ini, pasti ya sholat wajib mah aku lakuin gitu kan. Tapi punya target misalkan sholat sunnahnya aku lakuin berapa rakaat nih. Terus aku punya target tilawahnya berapa rakaat. Ketika target spiritualnya aku terpenuhi dan aku merasa udah cukup paham tentang materi, aku udah bisa menerka ini kira-kira akan berhasil atau enggak ujiannya. Jadi Wah. kalau misalnya dilihat nanti, pernah nggak sih ngerasa udah belajar full tapi nggak sesuai harapan? Untuk sekarang ini udah melewati 3 tahun, alhamdulillahnya tuh enggak. Alhamdulillah sesuai. Kalau bisa pas awal memang ngerasa masih mencari-cari gitu. Betul. Dan mungkin teman-teman semua yang ada di rumah juga bisa mencari-cari dulu sampai akhirnya menemukan metode yang sesuai nih. Oke, kita akan lanjut ke pernah atau nggak pernah yang keempat. Pernah atau nggak pernah ngantuk saat dosen sedang menjelaskan? Pernah banget. Nah, itu juga masih sama tuh. Jadi, itu terjadi, semuanya terjadi pada saat saya awal masuk ke kedokteran gitu. Karena tadi, masa adaptasi itu yang paling susah menurut saya. Gitu. Apalagi pas habis ujian, kita belajar H-1, nggak tidur-tidur, minum kopi terus. Nah, itu tuh besoknya ada kuliah lagi. Aduh, ngantuknya minta ampun itu. Aduh. Iya bener. Aku ngerasa di di fakultas kedokteran ini tuh semua yang nggak bisa jadi bisa nggak sih? Betul. Aku ngerasa kayak tidur sambil tegak aja tuh bisa. Bahkan tidur sambil berdiri pun aku pernah. Pernah nggak ngerasa kayak tidur di berbagai tempat tuh jadi bisa gitu? Iya, mau tidur di mana aja, tidur aja ya. Iya makanya kadang jadi gak sadar kok tadi itu tidur gitu. Iya. Iya bener. Karena saking Masya Allah ya padat juga ya. Betul, padat sekali. Oke, Biman, masuk nih. Pernah nggak pernah yang terakhir? Pernah nggak pernah kelupaan ngerjain tugas? Kalau itu tidak pernah. Wow. Karena tadi saya tuh udah nerapin yang 4 kuadran itu dari saya SMP, SMA sampai dengan kuliah gitu. Jadi saya memetakan tugas-tugasnya. Kayak misal kira-kira tugas yang deadline-nya udah paling sempit itu yang mana gitu. Kayak misal tugas materi A itu hari Senin. Nah, ya udah berarti yang diutamakan yang tugas-tugas yang mendesak itu. Nah, dengan kita memetakan tersebut, kita tuh jadi nggak pernah lupa gitu dengan tugas-tugas yang dikasih kepada kita gitu. Oke, tadi Bima luar biasa sekali ya. Berarti nggak pernah lupa nih. Nggak pernah lupa. Kalau aku jujur mungkin kalau lupa pernah, tapi kalau sampai nggak mengerjakan sih enggak ya. Karena kebetulan alhamdulillahnya di Fakultas Kedokteran UHAMKA ini teman-temannya tuh kayak saling berbaur. Karena kan Betul. sebenarnya kita dormitory gitu kan satu Ya. tahun. Jadi saling mengenal satu sama lain. Kalau misalkan ada yang ketinggalan nih, misalkan aku ketinggalan untuk nugas, banyak banget orang tuh ngapain sih mailin tugasnya gitu. Dan alhamdulillah jadi lebih kebersamaan itu lebih dapat gitu. Betul. Jadi kalau sampai enggak ngerjain sih enggak, tapi kalau lupa iya gitu ya. Kalau telat sih enggak juga gitu. Oke Biman, tadi games sudah selesai. Nah, Biman, kan tadi kita ngobrol panjang kali lebar ya. Mungkin teman-teman juga ngerasa kayak, aduh ini relate banget nih gitu ya. Yang lagi bingung, hilang arah, aku harus gimana, tapi semangatnya ada. Tapi harus kemana nih gitu ya. Terus pengen juga balance kayak Biman. Berarti ditonton tuh dari awal sampai akhir. Nah, teman-teman, tadi terkait dengan belajar efektif itu ternyata harus strukturin gitu ya dari Betul. awal. Dipilih dari misalkan yang important sampai nggak paling penting sama sekali. Terus udah gitu belajar dulu teorinya baru kita ngisi soal untuk mengetahui kita tuh pahamnya sampai mana. Oke Biman, mungkin Biman mau ngasih closing statement ke teman-teman semua yang ada di rumah. Oke, untuk teman-teman semua di rumah yang masih berjuang untuk masuk ke kedokteran ataupun teman-teman yang memang sudah masuk ke kedokteran namun masih belum nemu nih metode belajar yang cocok, tetap semangat teman-teman. Nggak ada kata nyerah gitu. Percaya pada dirimu sendiri, jangan pernah bandingkan dirimu dengan diri orang lain gitu. Karena yang tahu diri kamu ya cukup dirimu aja gitu. Nah, dan juga jangan pernah bilang bahwasannya kamu itu nggak bisa. Semua orang itu pasti bisa. Mungkin cukup dari saya, Kamelin. Oke, Biman, terima kasih untuk closing statement-nya. Nah, teman-teman, gimana nih? Udah ngerasa kan sekarang terjawab dari pertanyaan-pertanyaan, kebingungan-kebingungan kalian yang ada di rumah? Aduh, aku punya semangat tapi bingung harus gimana nih langkahnya. Tadi kita sudah punya narasumber yang ngasih arahan dengan jelas. Oke, kalau misalnya teman-teman di rumah ngerasa, aku kayaknya lagi penasaran nih pengen dibahas tentang apa gitu di episode selanjutnya, teman-teman bisa
cek aja di kolom komentar, ketik di situ pengen apa yang dibahas, atau misalkan bisa juga mampir ke media sosial kita di Fakultas Kedokteran UHAMKA. Kita punya TikTok dan juga Instagramnya. Atau misalkan teman-teman pengen tahu isu-isu kesehatan apa aja yang dibahas sama Kak Biman, bisa lihat di TikTok ataupun Instagramnya Kak Biman. Ya, kalau untuk Instagram saya di bims.utm_. Oke, atau misalnya teman-teman yang pengen lihat-lihat kegiatannya mahasiswa Fakultas Kedokteran UHAMKA itu gimana, bisa lihat juga di Instagram ataupun TikTok aku di @maikara_. Oke, Biman, mungkin boleh dadah-dadah dulu buat penonton yang ada di rumah. Oke, teman-teman, jangan lupa pantengin terus Prognosis, podcast ringan, ngobrol yang sehat, dan isu medis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.